Hello everybody and welcome to another multipolar Halo semuanya, dan selamat datang di webinar Multipolar Peace Network yang lain. Hari ini kita ditemani oleh Michael von der Schulenburg, yang brilian, mantan pejabat PBB dan anggota Parlemen Eropa dari Partai Sarah Wagenknecht, yang berarti tentu saja beliau adalah anggota Parlemen Jerman. Bersama kita juga ada Profesor Jeffrey Sachs, yang mengusulkan untuk mengundang Michael agar berbicara kepada kita tentang Eropa, Uni Eropa, dan berbagai kelemahan dalam tatanan politik di benua tersebut. Michael, Anda memiliki waktu sebanyak yang Anda inginkan untuk memberikan pernyataan pembuka. Ceritakan kepada kami hal-hal penting dan apa yang sedang terjadi saat ini. Silakan juga menyinggung peringatan 80 tahun PBB jika Anda mau. Setelah itu, Jeff akan memberikan tanggapannya. Silakan, waktunya untuk Anda. Please, the floor is yours. Ya, izinkan saya mulai dengan mengatakan ini. Jika Anda bertanya di mana posisi Eropa saat ini, saya benar-benar tidak bisa memberitahukannya. Saya baru saja kembali dari Strasbourg, tempat kami mengadakan sidang pleno Parlemen Eropa selama beberapa hari, dan saya harus mengatakan, suasananya sangat mengejutkan. Seluruh parlemen, baik dari pihak kanan maupun kiri, dipenuhi dengan kebencian terhadap Rusia, histeria perang, dan kepanikan. Itu seperti secara menyenangkan perang, Rusia akan runtuh secara ekonomi, dan hal-hal semacam itu. Suasananya no sense realistis. Dan siapapun yang mengatakan sesuatu yang berbeda, langsung tenggelam oleh kepanikan. Kita harus bersatu, kalau tidak kita akan kalah. Jadi ini situasi yang sangat-sangat sulit. Saya pikir apa yang terjadi di parlemen mungkin merupakan gejala dari apa yang terjadi di Uni Eropa dan di antara anggota NATO di Eropa. Tidak harus seluruh Eropa. Itu kesan saya. Dan kemudian saya ingin mengatakan beberapa hal, Jeff. Setelah kamu berbicara tentang ASI yang menurut saya memotivasi orang-orang ini, karena pada awalnya tampak sama sekali tidak rasional. Saya ingin menjelaskan mengapa saya pikir keadaannya seperti ini, dan apa artinya bagi Ukraina, dan seterusnya. Ya? Jadi, maksud saya, Michael, ini menurut saya adalah teka-teki besar bagi kita semua yang telah melihat begitu banyak jalan keluar menuju perdamaian yang ditolak oleh Amerika Serikat. Lalu, ketika Amerika Serikat tampak memberi isyarat bahwa ia menginginkan jalan keluar justru ditolak oleh Eropa. Ini cukup mengejutkan. Kamu dan saya tahu, karena kita telah mengamati ini dari dekat selama puluhan tahun. Memang selama puluhan tahun, bahwa perang di Ukraina sepenuhnya bisa dihindari. Perang itu bisa dihindari jika Amerika Serikat tidak menekan Eropa untuk menyetujui perluasan NATO ke Ukraina, terutama kesepakatan pada KTT Bucharest tahun 2008, yang terjadi di bawah tekanan AS. Ketika Kanselir Jerman Angela Merkel menyerah pada hari kedua dan berkata, baiklah, Ngemingem berjanji bahwa NATO akan diperluas. Tapi dia tahu betapa provokatifnya hal itu. Lalu, jika Eropa menindaklanjuti hal tersebut, kesepakatan yang dicapai dalam konteks protes Maidan, yang dipicu oleh AS pada 21 Februari 2014, ketika 3 Menteri Luar Negeri Eropa sebenarnya sepakat dengan Presiden Yanukovych bahwa akan ada pemilihan dalam 8 bulan, tetapi tanpa kudeta, Eropa benar-benar lepas tangan. Kemudian pada tahun 2015, ketika ada perjanjian Minsk untuk mengakhiri apa yang telah menjadi perang yang baru mulai, perjanjian itu didasarkan pada gagasan otonomi regional bagi wilayah berbahasa Rusia di Ukraina Timur, yang ngomong-ngomong dimodelkan berdasarkan Tirol Selatan di Italia. By the way, on South Tyrol in Italy, so nothing extraordinary, but autonomy. Jadi, tidak ada yang luar biasa, hanya otonomi untuk 2 oblast. Lalu lagi Eropa dan Amerika Serikat berkata, ya, kalian tidak perlu menindaklanjutinya. Kemudian selama masa jabatan pertama Trump, Amerika Serikat membangun pasukan berjumlah 1 juta orang di Ukraina, yang terbesar di Eropa, sebuah pasukan yang menembaki kota Donetsk, menembaki Donbas. Dan pihak Rusia berkata, lihat, hentikan saja perluasan NATO, jalankan perjanjian Minsk. Namun lagi-lagi, as the Terauren Tipreg. Lalu Pemmen Biden de Sex Ukrais to the Nandang and Itadik Rage, Borwith. Ava Semenuis durfte Hilit, Iterzini.
any kind of peace agreement. You've written brilliantly about this, but Zelensky first. Tapi Zelensky, pertama sebagai presiden terpilih dan sekarang sebagai pendukung hukum darurat, pada dasarnya seorang diktator menurut pandangan saya di bawah naungan AS sedang mendorong perang yang lebih besar. Lalu Trump masuk, dan tampaknya dia ingin mencari jalan keluar dengan mengatakan, baiklah, hentikan perang, Ukraina akan bersikap netral. Dan kemudian Eropa bereaksi keras mengatakan, tidak mungkin, itu berarti menyerah, itu tindakan menenangkan musuh. Aneh sekali. Jadi kita sekarang berada dalam perang yang sepenuhnya berkembang. Eropa telah menolak setiap jalan keluar dimulai sejak 2008, jangan perluas NATO, pada 2014 jangan lakukan kudeta, pada 2019 jalankan perjanjian Minsk II, pada 2022 setujui netralitas Ukraina. Eropa di setiap tahap telah menjadi pengobar perang. Dan lihatlah, bagi para politisi, dan ini pertanyaan saya untukmu, Michael, hal memungkinkan mereka secara politik. Dia harus diberi stammer tingkat persetujuan 2%, ya dan 40%. Approval rating is 20%, disapproval 80%. You look at Macron, it can't even go lower. Lihat saja Macron, angka dukungannya bahkan tidak bisa turun lebih rendah lagi. Itu sudah seperti kesalahan statistik. 13% menyetujui dia, 87% tidak setuju. 13% orang setuju tentang apapun di alam semesta kita. Lalu lihat Merz, tingkat dukungannya juga anjlok. Sekarang di kisaran 30-an. Dulu lebih tinggi dari yang lain, tidak, sekarang sudah di bawah. Dan kamu tahu, hal seperti itu sangat jarang terjadi di Jerman. Jadi pertanyaannya, apa motivasinya di sini? Ini bukan politik yang populer. Ini bukan karena publik berkata kami ingin perang. Benar kan? Apakah ini karena kompleks industri militer? Seseorang mengirimkan kepada saya sebuah analisis sosiologis yang brilian, menyebutnya kelas bersenjata. Seorang sosiolog di Italia mengatakan ini semacam perjuangan kelas, yakni tentara profesional atau militer yang mencari keuntungan. Apakah itu penyebabnya? Atau para pemimpin ini memang tidak tahu harus berbuat apa? Mereka sudah lupa sama sekali tentang diplomasi. Mereka benar-benar ketakutan. Jadi apa yang memotivasi hal ini? Kamu melihatnya setiap hari, Michael, dan kamu adalah analis terbaik dalam hal ini. Apa yang sebenarnya terjadi di Eropa? Kau tahu, Jeff, ini adalah sesuatu yang sering mengganggu saya. Tentu saja, saya sudah memperhatikannya sejak konflik dimulai pada tahun 2014, dan hal-hal semacam itu. Jika kamu melihat Uni Eropa, mereka tetap relatif tenang terhadap seluruh situasi itu. Mereka mengikuti Inggris dan Amerika, tetapi sebenarnya tidak memiliki banyak posisi sendiri. Sangat tiba-tiba bahwa Uni Eropa, bersama dengan Inggris, tentu saja, sepenuhnya mengubah sikapnya, dan kini berusaha mengambil peran kepemimpinan untuk memastikan sesuatu tidak terjadi, bahwa Rusia tidak bisa menangkan perang ini di Ukraina. Mereka melihat hal ini sebagai ancaman eksistensial bagi mereka. Saya tidak melihatnya seperti itu, tetapi mereka melihatnya demikian, dan itu ada hubungannya dengan rencana mereka. Saya pikir bagaimana orang-orang, dan saya mengikuti diskusi ini di sini, dan tentu saja saya melihat banyak dari orang-orang ini. Hal yang menarik adalah, menurut saya alasan para elit politik ini adalah bahwa dalam dunia multipolar, Uni Eropa harus menjadi salah satu kekuatan besar. Anda tahu, itu juga sebabnya ada militerisasi dan segala hal lainnya. Uni Eropa harus menjadi satu kekuatan, dan itu tidak bisa menjadi Rusia. Dan yang mereka lihat sekarang dalam perang ini adalah bahwa Rusia mungkin, di masa depan, akan menjadi kekuatan ketiga, masih kekuatan besar yang lebih kecil, dan Eropa sedang kehilangan posisinya. Sangat menarik apa yang terjadi tahun ini. Maksud saya, kami terus-menerus mengundang para pemimpin dari luar ke parlemen. Baru-baru ini ada Presiden Moldova, dan dia datang dan berbicara di sini. Nyonya, siapa namanya? Sandu. Dan dia disambut semua orang dengan tepuk tangan meriah sambil berdiri. Ketika dia berkata, tidak, kami milik Eropa, dan rakyat kami berpihak pada Eropa. Meskipun mereka baru saja melakukan kecurangan besar-besaran dalam pemilu, semua orang mengabaikannya. Sebenarnya, partai kami adalah satu-satunya yang datang ke sana untuk memantau dan mengatakan, kalian tahu, ini pemilu yang curang.
Semua yang lain mengatakan itu pemilu yang sempurna, tanda demokrasi, tanda bahwa rakyat ingin hidup bersama Barat, dan hal-hal semacam itu. Lalu, tentu saja Perdana Menteri Greenland datang. Hal yang sama terjadi lagi ketika dia berkata, "Kalian tahu, kami milik Eropa dan bukan Amerika Serikat." Semua orang berdiri memberi tepuk tangan. Kamu tahu, gagasan bahwa kita harus menyatukan Eropa. Kami baru saja kedatangan pemimpin oposisi Belarus di sini, hanya 3 hari yang lalu, dan dia mengatakan hal yang sama, bahwa mereka sebenarnya memiliki mayoritas di Belarus, dan segera, ketika pemilu tiba, mereka akan mendorong Rusia ke arah Asia. Dan, kamu tahu, semua orang berdiri dan bertepuk tangan. Maksudku, Jeff, proyek yang sebenarnya adalah bahwa kami ingin memperluas Uni Eropa secepat mungkin, karena kami melihat diri kami bersaing dengan Rusia di satu sisi, dan dengan Amerika Serikat soal Greenland di sisi lain. Ini adalah proyek yang bersifat elitis, yang mengatakan bahwa kita harus menjadi lebih besar. Kamu tahu, baru-baru ini von der Leyen juga berbicara kepada Serbia dan berkata, "Kalian harus menentukan sikap. Kalian harus mengikuti garis politik kami terhadap Rusia." Kamu tidak bisa mendukung Rusia. Kamu harus mengikuti apa yang kami sebut sebagai kebijakan bersama. Jadi menurut saya kamu lihat ada masalah besar di sini. Ada banyak pembahasan bahwa negara-negara ini seharusnya diterima masuk ke Uni Eropa. Kita tidak seharusnya mengikuti kriteria Copenhagen untuk hal ini, karena berdasarkan kriteria tersebut, tidak satu pun dari negara-negara ini yang mungkin bisa bergabung dengan Uni Eropa. Idenya adalah untuk memasukkan mereka terlebih dahulu, lalu nanti kita lihat dan atur kemudian. Kemarin, atau mungkin sehari sebelumnya, kami melakukan pemungutan suara atas sebuah usulan, dan mayoritas menyetujui. Sebuah usulan untuk menerapkan sistem pemungutan suara mayoritas saja di Uni Eropa. Itu berarti prinsip mufakat akan dihapus. Kami ingin para pembuat onar ini, seperti Hongaria, dan mungkin segera juga Ceko serta Slovakia, dikeluarkan. Kami ingin memutuskan sendiri. Dan para anggota baru juga tidak akan mendapatkan hak suara penuh. Maksud saya, seluruh hal ini dirancang untuk menciptakan secepat mungkin sebuah Uni Eropa raksasa yang mencakup tentu saja Ukraina dan Moldova. Dalam semua ini, kita masih menyebut Georgia. Kita berharap bisa memasukkan Georgia juga. Kita sedang membicarakan Balkan Barat, terutama Serbia, dan tentu saja Greenland. Dan sekarang, sejak awal tahun ini, hal ini telah menjadi isu besar. Kita kini ikut campur dalam pemilihan umum untuk mencat beberapa oposisi, seperti di Rumania. Kita ikut campur secara besar-besaran dalam pemilihan di Moldova, di Georgia, dan dalam kasus-kasus berbesar. Jadi kita melakukan semua hal ini seperti yang dulu dilakukan oleh orang Amerika. Pergantian rezim, campur tangan dalam urusan internal, untuk menciptakan situasi di mana Eropa dapat diperluas, dapat dengan sangat cepat menjadi kekuatan besar ketiga dalam dunia multipolar. Ada Amerika Serikat, ada Tiongkok, dan kemudian ada Eropa atau Uni Eropa. Dan Rusia tentu saja, dalam hal ini harus menjadi kecil. Hal yang menarik, secara historis, adalah bahwa perebutan dominasi berkaitan dengan siapa yang menguasai Ukraina. Dan yang sangat menarik dari sudut pandang Jerman adalah bahwa pertanyaan yang sama muncul pada Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Dalam kedua kasus itu, kita kehilangannya. Untungnya, saya harus mengatakan begitu. Dan saya khawatir, atau bukan khawatir, saya memprediksi bahwa untuk ketiga kalinya, kita akan kalah lagi dalam pertarungan soal Ukraina. Dan itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dipersiapkan oleh pihak Eropa. Apa yang akan terjadi jika perang Ukraina kalah secara militer? Tidak ada rencana, tidak ada gagasan, dan dengan cara kita begitu bersemangat tentang seluruh hal ini, bahkan tidak ada ruang untuk memikirkannya. Maksud saya, jika saya menunjukkan hal-hal tertentu, saya langsung dibungkam. Saya hampir tidak mendapat 1 menit pun dimanapun. Tapi ya, saya pikir Eropa telah menggali lubangnya sendiri. Bagi saya, rasanya seolah-olah kita sedang melakukan bunuh diri. Bunuh diri kolektif, bunuh diri ekonomi, dan bunuh diri politik. Kita sangat terisolasi.
Semua rencana ekspansi ini tidak akan terjadi. Saya bisa memprediksinya. Itu tidak akan terjadi. Bahkan Ukraina tidak akan bergabung dengan Uni Eropa. Dan jika itu terjadi, Uni Eropa akan hancur. Kita tidak akan mampu menyerap negara yang begitu besar, sulit, dan hancur. Jadi saya pikir kita sedang membicarakan sesuatu di kalangan elit yang sepenuhnya ilusif. Sampai pada tingkat di mana ketika Anda duduk di sana, dan mungkin saya tidak sepintar mereka, hantu dot Wispinatland, dishaven regis, itu tuwid mungkin mujat hafen mowis bar heslesin. Yung sembilan haliat, dan saya pikir inilah alasan sebenarnya. Eropa ingin menghadapi kekuasaan besar, ingin memiliki banyak wilayah. Itu juga tentang wilayah, seperti Amerika Serikat yang sekarang menginginkan lebih banyak wilayah. Dan kita sedang kehilangannya. Kita kehilangannya dalam skala besar. Saat ini kita berada dalam situasi di mana kita kalah dalam perang di Ukraina. Dan kita juga kalah, Israel kalah dalam perangnya. Ada banyak perang. Mereka kalah dalam perang-perang itu. Mereka tidak akan pulih dari semua perang yang telah mereka mulai. Itu adalah negara tetangga kita. Israel dianggap orang Eropa sebagai negara demokratis, sekutu terdekat mereka. Dan Amerika Serikat berada di seberang Atlantik. Tapi Eropa akan terjebak dengan hal ini. Dan kita juga tidak memiliki pemerintahan yang sangat bersahabat di Amerika Serikat. Begitulah saya menilai situasinya. It's very interesting. Pascal, if I may. Ini sangat menarik, Pascal. Jika saya boleh hanya beberapa pengamatan, bagi saya ini juga bersifat pribadi karena hal ini kembali dengan sangat jelas 35 tahun yang lalu. Saya akan menyampaikan beberapa poin. 35, 36 tahun yang lalu, tembok Berlin runtuh, dan Eropa memiliki kesempatan untuk bersatu kembali. Saya kebetulan berada di sana benar-benar sebagai saksi di barisan depan dan juga sebagai peserta, karena saya saat itu menjadi penasihat bagi kepemimpinan demokratis baru di Polandia, termasuk seorang pria muda bernama Donald Tusk, saya tambahkan, yang pada waktu itu adalah penasihat bagi Lech Wałęsa. Saya adalah penasihat bagi Donald Tusk, membantu Polandia. Ketika saya diberi tugas untuk menulis rencana ekonomi bagi Polandia, saya diberitahu bahwa kalimat pertamanya harus berbunyi, ini adalah rencana untuk kembalinya Polandia ke Eropa. This is a plan for Poland's return to Europe. Okay, the idea was European. Baik, gagasannya adalah reintegrasi Eropa. Saya sepenuhnya mendukungnya. Namun kita harus mengingat bahwa pada saat itu, Presiden Mikhail Gorbachev, seorang negarawan luar biasa, pribadi yang cemerlang dan baik hati, seorang tokoh perdamaian, negarawan terbesar di zaman kita, dibenci oleh banyak orang di negerinya sendiri karena mereka mengaitkannya dengan inflasi atau runtuhnya Uni Soviet. Namun pada dasarnya Gorbachev adalah seorang tokoh perdamaian. Ia menginginkan sebuah rumah bersama bagi Eropa. Dan ia mengatakan bahwa rumah ini harus membentang dari Rotterdam hingga Vladivostok. Dengan kata lain, ini bukan tentang membangun tembok baru 1000 km ke arah timur yang akan mengecualikan Rusia. Ini tentang membangun rumah yang bersatu dan mencakup Rusia, mencakup Uni Soviet dalam pandangan Gorbachev. The Soviet Union in Gorbachev's view, and then after the end of the Soviet Union at the end of 1991. Dan kemudian, setelah berakhirnya Uni Soviet pada tahun 1991, saya menjadi penasihat Presiden Boris Yeltsin, dan ia menginginkan rumah bersama itu. Rumah itu akan mencakup Rusia, membentang melintasi Eropa dan Asia. Dalam konteks itu, saya sangat mendukung integrasi Eropa yang cepat, sangat bersemangat tentang hal itu. Saya ingin Polandia bergabung dengan komunitas Eropa dan kemudian Uni Eropa secepat mungkin. Namun ternyata butuh waktu lebih lama, 15 tahun hingga akhirnya bergabung. Tetapi saya percaya pada perluasan Eropa. Saya menyukai Eropa yang besar, tetapi bukan yang bersifat eksklusif. Bukan Eropa yang didasarkan pada militerisasi, melainkan Eropa yang berlandaskan perdamaian. Dan saya memandang Eropa sebagai sebuah peradaban besar, serta sebuah proyek peradaban yang agung. Namun gagasan tentang Uni Eropa yang berawal dari tahun 1947-1949 dengan pembentukan fondasi awal Eropa dan kemudian Perjanjian Roma tahun 1997
adalah bahwa kawasan itu akan menjadi wilayah perdamaian. Bagi saya, perluasan Eropa bukanlah tentang menciptakan tembok Berlin baru di perbatasan Rusia, melainkan tentang membangun ruang yang terbuka dan inklusif. Omong-omong, itulah jenis keamanan yang diwujudkan dalam Akta Final Helsinki, yang menyerukan keamanan yang tak terpisahkan, bahwa kita tidak membangun keamanan dengan mengorbankan tetangga kita. Kita tidak memperluas NATO, dan dengan demikian mengancam Rusia. Kita tidak berkata, kami mengambil Ukraina karena Rusia adalah musuh kami. Pendekatan seperti itulah yang kita miliki saat ini. Jadi saya akan membedakan menurut pandangan saya sendiri, dan saya pikir apa yang dikatakan Michael sangat mencerahkan. Saya menginginkan Eropa yang kuat. I would like a strong Europe. I would like a united Europe. Saya menginginkan Eropa yang bersatu. Saya ingin Eropa yang diperluas. Tetapi bukan Eropa yang memperluas diri dengan menjadi musuh Rusia. Itu gila. Hal itu pasti akan menciptakan lebih banyak perang dan bencana. Dan gagasan bahwa proyek Eropa menjadi proyek untuk mempersenjatai kembali, menghabiskan $800 miliar untuk mempersenjatai diri kembali, bahkan jika salah satu motivasinya adalah agar tidak berada di bawah kendali Amerika Serikat, sesuatu yang juga saya setujui, motivasi besar Eropa seharusnya bersifat peradaban. Seharusnya demi perdamaian. Seharusnya demi keamanan yang tak terpisahkan. Seharusnya menjalin hubungan erat dengan Rusia. Itulah idenya. Saya ada di sana kembali ke tahun 1990 saat reunifikasi Jerman, ketika janji dibuat kepada Uni Soviet bahwa NATO tidak akan bergerak 1 inci pun ke arah timur. Dan saya rasa kami membicarakan hal ini sepanjang waktu. Tidak seorang pun boleh meragukan bahwa ini adalah komitmen yang nyata, sangat tegas, diulangi berkali-kali oleh Helmut Kohl kepada Presiden Gorbachev, oleh James Baker III, Menteri Luar Negeri kami, kepada Presiden Gorbachev, oleh Hans-Dietrich Genscher, Menteri Luar Negeri Jerman, kepada Presiden Gorbachev, dan kemudian diulangi kepada Yeltsin. Sangat jelas bahwa penyatuan kembali Jerman tidak dimaksudkan untuk menciptakan ancaman baru bagi Rusia. Namun yang kita ketahui, dan ini sangat ironis, adalah bahwa Amerika Serikatlah yang memegang pandangan bermusuhan tanpa henti pada tahun 90-an. Amerika Serikat bersama dengan negara-negara Eropa Timur, maaf untuk mengatakan, termasuk Polandia dan Republik Ceko yang berkata, oh, NATO harus diperluas, dan itulah yang menempatkan kita di jalur menuju perang yang diperbarui. Jadi ada secerca hal yang diinginkan Eropa yang saya setujui. Saya ingin Eropa bersatu, menjadi kekuatan besar. Saya bahkan akan setuju, Michael, untuk menghapus prinsip mufakat, bukan untuk tujuan perang, tetapi demi Eropa yang efektif. Namun cara Eropa dipimpin saat ini oleh von der Leyen, oleh Merz, seperti yang kamu katakan, hampir seperti putaran ketiga dari kontes ini. Kamu bisa merasakan dari Merz, oh kami kalah 2 kali pertama, kami akan menang di kali ketiga. Necessitim arjunda verdelarteta dimuliterer, kapimwawa tabaisko snu stivtad tunesa. Intutul yang begstietis is map usen to minus por duter orgat Eropa bersatu, efektif. Ngomong-ngomong, ketika berbicara tentang kekuatan besar, saya pribadi sudah menghitung ada 4. AS, Tiongkok, Rusia, dan India. Dan saya ingin Eropa juga termasuk di dalamnya. Tapi saya juga percaya seperti yang sering saya bicarakan dengan Pascal dan seperti yang sering kita bahas Michael, bahwa kekuatan besar ini seharusnya bekerja sama demi perdamaian, saling berdagang, saling berinvestasi, menyelesaikan masalah global, dan mendukung kerangka kerja peradaban bangsa-bangsa. Bukan jenis Eropa seperti yang ditawarkan saat ini. Dan mungkin para politisi ini, mungkin mereka begitu berpikiran sempit hingga mengira satu-satunya cara membangun Eropa yang kuat dengan memiliki musuh yang kuat. Kau menciptakan musuh, lalu menyatukan kami. Kau menciptakan musuh, lalu mendapatkan $800 miliar ke dalam kas militer. Kau menciptakan musuh yang tak kenal ampun. Tapi yang tampaknya tidak mereka sadari adalah bahwa ini sepenuhnya merupakan langkah mematikan dan merugikan.
Ini adalah ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya tentang perang yang akan sangat menghancurkan bagi Eropa itu sendiri. Aku diberitahu, Michael, aku tidak tahu apakah itu benar, tapi seseorang di Prancis memberitahuku bahwa para jenderal sedang bertemu dengan Macron saat ini, membicarakan persiapan perang secara harfiah. Aku tidak bisa memverifikasinya, tapi pesan yang kuterima sangat mengkhawatirkan, bahwa hal ini benar-benar sedang dibahas dengan serius. Tapi Jeff, mereka akan lebih dulu mengalami perang di Prancis sendiri, dengan keadaan seperti sekarang. Maksudku, kenapa harus pergi ke tempat lain? Kamu tahu Jeff, mungkin perbedaan pandangan kita ada di sini. Kamu sangat kritis terhadap Amerika Serikat, dan aku sepenuhnya bisa memahami itu. Sementara aku sangat kritis terhadap Eropa. Saya rasa itu bukan Eropa yang saya inginkan, dan saya juga berpotensi menjadi orang Eropa. Lihat, kita seharusnya tidak melupakan Eropa. Eropa selalu merupakan proyek kaum elit, kecuali pada tahun-tahun awal, ketika masyarakat benar-benar memiliki rasa terhadap Eropa, dan saat itu masih merupakan komunitas kerjasama ekonomi. Sekarang tidak ada lagi dukungan untuk Eropa. Ini adalah birokrasi dengan sangat sedikit demokrasi yang menjalankan Eropa melalui lapisan-lapisan administrasi. Anda tahu, von der Leyen tidak dipilih. Dia berperilaku seperti kepala negara dan mengambil kewenangan yang tidak dimilikinya berdasarkan perjanjian. Eropa kehilangan kesempatan untuk memiliki konstitusi. Saya pikir itu terjadi pada tahun 93. Mereka berada di Prancis, dan saya pikir Belanda mengatakan tidak. Begitu juga Irlandia. Lalu kami memiliki semua kontrak ini, dan saya mencoba mendatangi Uni Eropa. Saya mencoba membacanya, tapi Jeff, saya benar-benar tidak bisa membacanya. Padahal saya terbiasa membaca kontrak. Maksud saya, itu pekerjaan saya. Coba baca perjanjian Lisbon atau hal-hal semacam itu. Tidak bisa dibaca. Ini adalah proyek dari elit birokratis yang telah mengambil alih gagasan tentang Eropa yang bersatu, dan mereka akan kalah. Kamu tahu, sekarang hanya sekitar 50% orang yang memilih. Sebelumnya sekitar 40%. Kenaikan menjadi 50% itu hanya karena sekarang sekitar 20% dari mereka yang memilih justru menentang Uni Eropa. Itu berarti, kita mungkin hanya memiliki sekitar 30% dari populasi yang memilih partai-partai yang berpotensi pro-Uni Eropa, seperti keadaannya sekarang. Jadi kita menghadapi krisis identitas yang sangat besar. Yang terjadi sekarang adalah bahwa proyek Uni Eropa dipandang sebagai upaya untuk menjadikannya kekuatan super melawan negara-negara musuh. Rusia adalah negara musuh. Tiongkok adalah negara musuh. Ini sangat ideologis, sangat moralistis. Kita mengatakan bahwa mereka adalah rezim otoriter yang ingin mencelakai kita, dan hal-hal semacam itu. Jadi ini bukanlah Eropa yang dibangun dengan semangat kerjasama dengan pihak lain. Saya adalah penggemar besar Piagam Paris untuk Eropa baru, yang seperti yang kamu sebutkan tentang hal-hal Helsinki, tetapi yang lebih baru, dari tahun 1990, yang menyatakan bahwa kita semua harus bekerja sama, tidak lagi memiliki garis depan, dan sebagainya. Dan kita meninggalkan itu pada tahun 1992 dengan doktrin Wolfowitz. Dan inilah, Eropa telah, sekarang setelah kita memiliki Trump, Eropa seolah menjadi histeris terhadap seluruh hal ini. Sungguh, kamu hanya bisa menyebutnya histeris ketika mendengar Macron dan Starmer dan orang-orang seperti mereka. Ini histeris. Maksud saya tidak ada alasan lagi. Dan kita benar-benar kehilangan identitas Eropa kita karena hal-hal seperti ini. Dan kita curang dalam pemilu, kita menjatuhkan sanksi terhadap jurnalis, kita menggunakan Uni Eropa yang sebenarnya tidak memiliki sistem hukum untuk mengejar orang-orang yang tidak kita sukai, membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan hal-hal semacam itu. Kamu tahu, ini tidak lagi dilakukan melalui parlemen. Itu dilakukan oleh Dewan, dan kami hanya membacanya. Kami bahkan tidak tahu siapa yang sebenarnya membuat keputusan itu, atau apakah itu hukum atau bukan. Ada sesuatu yang benar-benar salah, dan semuanya dibenarkan dengan mengatakan bahwa Rusia ingin menduduki Eropa.
Maksud saya, argumen yang sepenuhnya ilusif bahwa Rusia akan berperang melawan Eropa, NATO setelah menduduki seluruh Ukraina itu sangat konyol. Tetapi hal itu meyakinkan masyarakat. Baru-baru ini saya pergi ke penata rambut. Saya jarang sekali pergi, tetapi saya ada di sana. Dan dia mendengar saya berbicara. Dia berbahasa Prancis. Dan dia berkata, tidak kami berjuang demi demokrasi. Bahkan orang seperti itu hanya mengulangi hal-hal semacam ini. Jadi media dan semua pembenaran ini sangat berpengaruh di Eropa. Dan kita tidak memiliki banyak orang yang benar-benar melihat bahaya yang kita hadapi dengan melanjutkan perang yang pada dasarnya melibatkan senjata nuklir terbanyak. Dan kamu tahu, Jeff, masalahnya adalah kita sedang kalah. Pada akhirnya, kita tidak akan menjadi Eropa yang bersatu. Kita sedang kehilangan apa yang kita inginkan, kita kehilangan. Itu tidak akan terjadi. Saya tidak tahu bagaimana kita bisa bertahan secara politik dari kekalahan Ukraina, karena kita telah menginvestasikan begitu banyak kredibilitas kita. Dan seperti yang kamu katakan, kita punya banyak politisi yang sebenarnya sudah tidak punya dukungan nyata lagi. Ini benar-benar situasi yang menyedihkan sebenarnya. Saya rasa, Jeff, kamu sedang di bandara. I think, Jeff, you're at the airport, right? Michael, yeah, as you can see, Michael ya, seperti yang kamu lihat, aku sedang di bandara. Gerbangnya akan segera ditutup. Jadi Michael, aku akan pergi. Dan Pascal, maaf harus meninggalkan diskusi yang luar biasa ini. Pascal, kamu punya lawan bicara yang sangat bijak. Aku akan mendengarkan sisa diskusinya. Tapi apa yang dikatakan Michael itu sangat penting dan kuat. Eropa punya begitu banyak hal untuk ditawarkan. Tapi jika ia menghancurkan dirinya sendiri melalui kebencian dan militerisasi, let's umabal as beninaritiu, burst up you, have you break to ride a brace and night was sleep. Jake to have week that is gang. I'm the last one to board the plane, so I'm going to run right now. Catch up with you. Bye, Jeff. Tomorrow we're gonna... Ya, sampai jumpa, Jeff. Besok kita akan membaca bahwa pesawatnya tertunda karena profesornya harus menyelesaikan webinar. Michael, mari kita kembali. Aku benar-benar ingin menanyakan hal ini padamu. Bukankah menurutmu, ini ada hubungannya dengan apa yang baru saja kamu jelaskan? Di satu sisi, bahwa Uni Eropa adalah proyek kaum elit, dan di sisi lain, bahwa kita sedang melihat penangkapan oleh elit melalui jaringan transatlantik yang dibangun selama 80 tahun. Pada dasarnya, semua orang yang memimpin hal ini sedang mencari posisi di NATO atau di PBB, seperti Frau Baerbock yang sekarang berada di New York. Meskipun menurutku bukan sepedan pelik organisasi transatlantik. Tapi kita struktur insentif ini. Tapi Uni Eropa, maksud saya Uni Eropa memiliki puluhan ribu pekerjaan dengan bayaran tinggi. Sebagai wakil, kami mendapat bayaran yang relatif kecil dibandingkan semua birokrat di sebelah sana. Dan kamu tahu, kita punya Dewan Eropa, dan kita punya semua pengadilan yang berbeda-beda itu. Tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang memilih para hakim atau bagaimana sistem itu bekerja. Ini proyek yang benar-benar meragukan Uni Eropa ini. Saya sudah di sini selama setahun, dan sebaisa menganalisis bagaimana sistem mereka bekerja. Tapi kamu tahu, Pascal, saya tahu with you bagaimana sistem Eropa ini bekerja. Ini semacam tidak sampai kita ciptakan. Dan tentu saja, ini bukan sesuatu yang melayani rakyat Eropa. Ini melayani kalangan elit tertentu. Mereka punya rencana besar. Hal itu memungkinkan mereka untuk menjalankan rencana tersebut tanpa harus ada diskusi publik tentangnya. Maksud saya, kita tidak benar-benar melihat adanya perdebatan. Apakah kita benar-benar perlu memiliki Eropa yang diperluas ini? Apakah kita benar-benar ingin Ukraina menjadi bagiannya? Apakah kita benar-benar ingin Serbia atau Greenland dan semua yang lainnya? Apakah benar Eropa yang sangat termiliterisasi? Eropa yang harus membelah diri dari Rusia, dari Tiongkok, dan mungkin suatu hari dari Afrika karena populasinya yang sangat besar. Kamu tahu, tidak ada diskusi tentang hal itu, tapi tetap saja hal itu terjadi. Dan ya. Tapi bukankah kemudian, karena seperti yang baru saja kamu katakan, bahwa Eropa ingin menjadi kekuatan besar dengan caranya sendiri, itu masuk akal bagiku. Tidak para elit Eropa yang menginginkannya.
Ya, jika mereka mencoba menjaga jarak. Tapi kalau kamu lihat bagaimana para elit itu berlari ke Washington sekitar 3 minggu lalu dan duduk di depan Donald Trump seperti anak sekolah kecil di depan kepala sekolah, dan mereka melaporkannya, media Eropa melaporkannya, seperti standing to within your fall, itu benar-benar hin total. Dan that kenapa how the map out yang akan masalah mereka. Aku what you susah itu. I would say, I know that I would not take it as you said. I think Saya tidak akan memahaminya persis seperti yang Anda katakan. Saya pikir Eropa ingin melakukan dua hal, atau setidaknya para pemimpinnya ingin begitu. Di satu sisi, mereka berharap bahwa mereka, dan bukan Rusia, akan menjadi pilar ketiga. Sementara India, yang sebenarnya jarang mereka bahas, akan menjadi kaki lainnya dalam dunia multipolar, yang terdiri dari kekuatan-kekuatan besar. Di sisi lain, mereka berusaha menjaga agar Amerika Serikat tetap terlibat sejauh mungkin, karena mereka tahu mereka tidak akan memenangkan perang di Ukraina tanpa AS. Jadi saya tidak menganggap ini sebagai kontradiksi. Menurut saya, isu sebenarnya sekarang adalah seperti apa Eropa dalam 5 tahun ke depan. Apakah kita akan menjadi negara yang koheren? Apakah Eropa, karena tekanan yang dirasakan dari Rusia dan Tiongkok, sedang bersatu dan membangun sebuah negara de facto? coming together and building a de facto state, or is it remaining a Atau apakah itu tetap menjadi organisasi antar pemerintah yang longgar? Tidak lagi. Tetapi banyak dari kita seperti saya berpikir bahwa kita seharusnya jauh lebih terdesentralisasi dan hal-hal semacam itu. Dan saya pikir itulah argumen yang kini semakin kuat. Jadi saya pikir gagasan tentang Eropa sebagai kekuatan besar, Uni Eropa, kini kita melihat bahwa itu tidak berhasil. Maksud saya, lihat saja pertemuan di Sharm el-Sheikh ini. Timur Tengah berada tepat di sebelah Eropa, di depan pintu kita. Israel dan terutama Gaza hanya berjarak beberapa kilometer di seberang laut. Dan kita tidak berperan. Kita tidak memainkan peran apapun. Tidak ada yang bahkan menyadari bahwa Kostas ada di sana, karena dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Jadi, Eropa, yang memiliki begitu banyak kepentingan di Timur Tengah karena merupakan tetangga kita, dan karena semua perang yang melibatkan Israel berdampak besar pada Eropa, tidak memiliki suara dalam hal itu. Lalu kita mengetahui bahwa Trump dan Putin ingin bertemu di tanah Eropa, di wilayah Uni Eropa, dan Uni Eropa sama sekali dikecualikan. Maksud saya, bagi mereka yang menginginkan Eropa benar-benar menjadi kekuatan ketiga, ini adalah kepanikan. Ini kepanikan. Semesta itu apapun berbalik. Trump bersama Putin, apapun itu. Apa ada itu untuk perang. Dan sejeluh, bahwa Amerika tidak akan berusaha perang sama Ukraina. Dan dengan yang satu ini, kita lambat. Tapi mungkin saya juga ingin berbicara dengan Anda tentang hal lain di sini. Anda tahu bahwa Eropa saat ini sedang menipu Ukraina. Kita tidak boleh lupa, kita sedang menipu Ukraina. Kita adalah sahabat terbesar Ukraina, tetapi tidak ada satupun dari janji kita yang telah dilaksanakan. Kita berjanji kepada orang-orang Ukraina, kami akan tetap bersama kalian. Kami akan membantu kalian membalik tekaan perang agar proses negosiasian malu berbuat. Kita manti ko. Ganteng to know his to peniling. Itu kanta kaktu wathatish to growth dan ekonomi Rusia akan grow. Dan bersamanya serem Moskow. The regime in Moscow. It will not happen. You know, Pascal, Itu tidak akan terjadi. Kamu tahu, Pascal, ada sebuah resolusi dari Parlemen Eropa pada tahun 2004 yang sebenarnya mendukung gagasan bahwa dengan mengalahkan Rusia, Rusia akan dekolonisasi, seperti yang mereka katakan, terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Dan hanya setelah itu akan ada peluang bahwa wilayah yang sekarang disebut Rusia, bagian-bagian terpisah itu, bisa menjadi demokratis. Maksud saya, kita memiliki sebuah resolusi di mana Uni Eropa pada dasarnya mendukung perpecahan Rusia. Kamu bisa membayangkan reaksi Rusia terhadap hal itu. Tapi itu tidak akan terjadi. Kamu tahu, kita berjanji akan mengirimkan ke Ukraina setiap tahun sebesar 0,25% dari PDB kita, yang jika dijumlahkan, akan menjadi sekitar 130 atau 140 miliar euro per tahun. Kita tidak pernah melakukannya.
kita tidak punya dana itu. Dan kami akan free in the skeskans. Now we have said we would send you troops. We have NATO peacekeeping troops. Kita memiliki pasukan penjaga perdamaian NATO. Itu tidak akan terjadi. Kita menjanjikan mereka semacam jaminan keamanan pasal 5. Itu hanyalah ilusi. Itu tidak akan pernah terjadi. Kamu tahu, jaminan keamanan sebenarnya tidak berarti apa-apa. Kita bilang akan memberi mereka Tomahawk dan Taurus juga. Kita memiliki resolusi di parlemen yang menuntut pemerintah mengirimkan roket-roket itu ke sana dan menembakkannya ke Moskow. Itu tertulis dalam resolusi, hal yang sulit dipercaya. Itu tidak akan terjadi. Kita telah berjanji bahwa mereka akan menjadi anggota NATO dan Uni Eropa. NATO menurut saya tidak akan terjadi. Tapi saya juga tidak berpikir Ukraina akan menjadi anggota Uni Eropa. Karena tiba-tiba negara-negara seperti Polandia akan ingat bahwa semua uang mengalir ke Ukraina, bukan lagi ke mereka. Jadi akan ada banyak hal yang akan terjadi. Lalu kita memiliki pembahasan tentang aset Rusia. Maksud saya baru saja mendengar Perdana Menteri Belgia berkata, "Ya, saya datang ke sini, dan orang-orang ini harus menjelaskan kepada saya atas dasar apa dalam hukum internasional mereka ingin melakukan ini." Dengan kata lain, dia mengatakan tidak ada hukum internasional yang mengizinkannya, dan bahwa Belgia tidak akan mengizinkan 200 miliar aset Rusia diambil alih untuk membayar perang di Ukraina. Dan kamu tahu, ini satu-satunya harapan yang kita miliki, karena kita tidak punya uang lain untuk diberikan kepada mereka. Jadi, saya pikir kita berada dalam situasi yang sangat sulit, dan semua hal yang kita lakukan hanyalah ilusi. Kamu tidak bisa melanjutkan kebijakan yang sepenuhnya didasarkan pada ilusi. Jadi saya pikir kita akan melihat keruntuhan politik dan ekonomi yang luar biasa di Eropa. Dan sayangnya, itu satu-satunya cara bagi kita untuk berubah. Untuk saat ini, kereta sedang melaju dengan kecepatan tinggi ke arah yang salah, sehingga tidak ada lagi yang bisa menghentikannya. Saya baru kembali dari parlemen minggu lalu, dan sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada kata-kata, analisis, atau makalah apapun yang akan mengubah mereka. Mereka berada dalam keadaan panik, takut akan menjadi pihak yang kalah, dan mereka berpikir bahwa dengan bersuara lebih keras tentang perang, hal itu akan mengubah keadaan. Tapi, mereka tidak bisa mengubah perang itu. Kamu tahu, Eropa tidak punya cara untuk mengubah perang di Ukraina, dinamika perang ini. Kita tidak memiliki itu. Dan pada akhirnya, dinamika itulah yang akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Bukan negosiasi apapun. Dan itu akan menjadi kekalahan bagi Ukraina. Tapi saya perlu bertanya kepada Anda. Begitu banyak hal yang baru saja Anda jelaskan. Ilusi-ilusi yang diciptakan, janji-janji yang tidak ditepati, gagasan dan rencana yang diajukan. Tetapi sejak awal sudah bersifat semu. Bagi saya, semua ini tampaknya memiliki satu tujuan utama. Memastikan bahwa Ukraina terus berperang. Memastikan Anda menciptakan lingkungan di mana semua orang berteriak, Ukraina, Ukraina, Ukraina. Kecuali di tempat-tempat yang sebenarnya penting. Karena, manginem erim pengekuang grog mermeng, nukang, program dapat thought, kesejahteraan sosial, dan sebagainya. Hismatsimeter, and seterfine steep horsering. That kind of thing would be absolutely possible. I mean, and if the European states were... Maksud saya, jika negara-negara Eropa benar-benar serius membela Ukraina, salah satu dari mereka bisa saja kapanpun secara sepihak mengirim pasukan ke sana. Tapi tentu saja mereka tidak melakukannya, karena mereka tidak menginginkan hal semacam itu. Mereka hanya ingin membicarakannya saja. Jadi perang proksi itu terus berlanjut. Dan bagi saya tampaknya hal itu sebenarnya justru sesuai dengan kepentingan langsung Washington. Karena itu adalah salah satu cara terbaik untuk memastikan bahwa Eropa selama 20, 30, 40, 50 tahun ke depan tidak akan pernah lagi bermimpi untuk menjalin hubungan baik dengan Rusia. Kita tahu bahwa para pemikir strategis besar di AS terus mengatakan bahwa itulah satu-satunya hal yang bisa mengimbangi Amerika Serikat. Ini adalah masalah Eurasia, benua Eurasia yang bersatu. Saya akan mengatakan bahwa saya tidak yakin ada banyak pemikiran rasional di Washington.
Setidaknya saya tidak bisa mendeteksinya. Tapi saya pikir Amerika Serikat tidak akan senang dengan Eropa yang menjadi kekuatan super, mandiri secara militer, dan dalam segala hal lainnya. Misalnya, yang memiliki senjata nuklir sendiri. Anda tahu, di Jerman ada banyak artikel yang mengatakan bahwa Jerman seharusnya memiliki senjata nuklir dan hal-hal semacam itu. Dan tidak, mereka tidak akan senang dengan hal itu. Saya pikir mereka tahu perang ini sudah kalah, dan mereka hanya mengalihkan perhatian darinya dan menyerahkannya kepada Eropa. Apa yang Anda katakan tentang mengirim uang ke Ukraina? Saya pikir Anda harus menyadari bahwa Eropa sudah tidak punya uang lagi. Maksud saya, kita sangat terlilit utang. Prancis hampir mengalami keruntuhan finansial. Inggris hampir mengalami keruntuhan finansial. Dan Italia selingit dekat dengan skema finansial. Italy is always very close to a financial collapse. I mean, who's going to send the money? Maksud saya, siapa yang akan mengirimkan uangnya? Kita menghabiskan begitu banyak uang untuk hal-hal militer pada saat yang sama, ketika bahkan negara-negara seperti Jerman sedang mengalami deindustrialisasi. Maksud saya, bagaimana negara-negara ini bisa, mereka akan membelinya dari tempat lain. Jadi kita tidak punya uang lagi untuk mendukung Ukraina. Itulah sebabnya kita ingin mendapatkan aset-aset ini, tapi kita tidak akan mendapatkannya, dan ini akan menempatkan kita dalam posisi yang sangat buruk. Lalu kita akan mengumumkan, kami telah memberi kalian 1 miliar. Tapi kita tahu, kita berjanji 150 miliar setiap tahun, dan ini tidak akan cukup untuk menopang Ukraina. Ukraina akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Orang-orang Ukraina adalah bangsa yang dikhianati di dunia ini, dan saya merasa sangat menyesal. Saya juga berdiskusi dengan orang-orang Ukraina, dan saya selalu pada mereka, to Rasheli Sorokin. I always tell them, don't trust the Europeans. Think about your own national interests. Pikirkan tentang kepentingan nasionalmu sendiri. Bagaimana kamu menyelamatkan negaramu? Bagaimana kamu menjaga kedaulatannya dan tetap membuatnya berfungsi dengan cara tertentu? Bahkan jika kamu kehilangan wilayah, kamu harus mengambil keputusan tertentu. Jika tidak, kamu bisa kehilangan seluruh negara. Aku sudah melihatnya, tahu? Aku telah melihat banyak konflik seperti ini. Dan ketika sebuah negara runtuh secara militer, sangat sering sistem politiknya juga ikut runtuh. Dan akhirnya menjadi negara gagal. Maksudku, lihat saja Suriah, lihat Libya, dan Irak. Kamu tahu, Ukraina bahkan sebelum perang sudah menjadi negara termiskin di Eropa, bersama dengan Moldova. Maksud saya, sekarang pasti menjadi bencana besar. Dan semua uang yang kita berikan kepada mereka, 50 miliar terakhir yang diberikan Eropa kepada mereka, diberikan sebagai pinjaman. Maksud saya, kita mengharapkan negara itu membayarnya kembali, padahal mereka sedang berperang untuk kita. Jadi saya pikir seluruh situasi ini akan runtuh. Dan keruntuhan itu tidak akan menyenangkan, terutama bagi rakyat Ukraina. Saya sangat bersimpati kepada mereka karena mereka telah disalahgunakan. Dan saya pikir semakin banyak orang menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dikhianati. Pertama oleh Amerika, dan sekarang oleh Eropa, Uni Eropa, serta Inggris. Jadi saya tidak benar-benar melihat adanya solusi yang baik untuk masa depan. Dan jika Ukraina, negara tetangga kita, orang Eropa, menjadi negara gagal, dampaknya terhadap seluruh Eropa akan sangat besar. Dalam hal biaya, ketidakamanan, pengungsi, dan semua hal yang sebenarnya sudah tidak mampu kita tanggung lagi. Pascal, kita berada dalam situasi yang sangat sulit di Eropa. Dan saya tidak melihat ada politisi saat ini yang menyadari, atau mungkin mereka menyadari tetapi tidak mau mengakuinya, bahwa ada kebijakan apapun untuk mencegah apa yang akan menimpa kita. Dan saya khawatir. Saya memiliki 5 anak, dan cucu kelima saya akan segera lahir. Saya pikir masa depan Eropa akan benar-benar suram jika kita terus melakukan apa yang kita lakukan sekarang. Saya benar-benar setuju dengan Chain. Saya mengatakannya dengan sedih. Orang-orang berkata, saya sama sekali tidak anti-Ukraina. Maksud saya, hati saya terluka untuk mereka. Dan saya katakan kepada mereka, hentikan hal-hal ini. Jangan dengarkan Starmer dan orang-orang seperti dia. Mereka tidak bertindak demi kepentingan kalian. Ada pepatah lama, sebuah doa kepada Tuhan. Tolong lindungi aku dari teman-temanku.
dari musuh-musuhku, aku bisa menjaga diri sendiri. Dan saya katakan kepada mereka, satu-satunya jalan keluar dari ini adalah membuat kesepakatan dengan Rusia. Rusia adalah tetangga kalian. Ia akan selalu menjadi tetangga kalian. Dan akan selalu menjadi negara yang lebih kuat. Kalian harus membuat kesepakatan dengan mereka. Dan saya pikir mereka memiliki kepentingan untuk membuat kesepakatan dengan kalian. Karena mereka juga tidak menginginkan negara yang runtuh dibebasa dengan semua kelompok milisis kanan dan hal-hal lain, Ji. Right-wing militia groups and all the rest of it. So I think this is their chance. Jadi, saya pikir ini adalah kesempatan mereka. Mungkin bahkan dengan Trump. Maksud saya melihat Trump dengan sedikit kurang kritis dibandingkan Jeff. Sebagian karena saya berada di luar, sebagian lagi karena saya selalu berada di negara-negara yang berperang. Dan saya tahu bahwa kita harus berurusan dengan orang-orang yang ada. Kita tidak bisa memilih. Kita harus memanfaatkan keadaan sebaik mungkin. Jadi saya pikir setidaknya Trump tampaknya melindungi kita dari kemungkinan seluruh situasi ini berubah menjadi perang nuklir. Setidaknya untuk sementara waktu. Dan sekarang dia kembali menolak penggunaan Tomahawk dan hal-hal semacam itu. Jadi saya pikir ada sesuatu di situ. Karena Rusia akan memenangkan perang tanpa hal-hal tersebut. Tapi perang itu seharusnya tidak meluas ke seluruh Eropa atau bahkan menjadi perang nuklir. Dan saya risiko kasta mungkin bahkan lebih dari sebuah perang dingin. Probably more than even during the Cold War. No, absolutely. But you know, all the things that you just laid Tidak, out, tentu saja. Tapi kamu tahu, semua hal yang baru saja kamu jelaskan, bukankah itu justru keindahan yang kejam bagi para elit yang sebenarnya menjalankan proyek Eropa? Bahwa semuanya bisa disalahkan pada Rusia. Maksudku, apapun yang terjadi selanjutnya, seburuk apapun situasinya, mereka akan selalu bisa berkata, itu karena Rusia. Maksudku, karena Rusia, kita menderita seperti ini. Itu adalah kambing hitam yang sempurna untuk terus mendorong kebijakan bunuh diri apapun yang mereka jalankan. Jadi dalam arti tertentu, sistem itu membersihkan dirinya sendiri. Mungkin. Tapi Pascal, kamu punya. But Pascal, you have changes in Europe because of this one. No, and for me, Perubahan di Eropa karena hal ini. Dan bagi saya tentu saja, Anda tahu, saya lebih berasal dari sisi kiri politik. Adalah tentu saja bangkitnya partai-partai sayap kanan. AfD, FPÖ di Austria, Le Pen di Prancis, dan Anda tahu di Inggris, siapa namanya. Dan hal itu juga terjadi di negara-negara lain. Orang-orang memilih, mereka menyadari bahwa partai-partai mapan telah membawa mereka ke dalam kebuntuan. Dan satu-satunya alternatif yang mereka lihat bukanlah partai seperti milik saya, tetapi partai-partai di sisi kanan. Karena mereka menjanjikan, seperti Trump, lebih banyak, katakanlah kepemimpinan yang lebih kuat. Dan itulah juga alasan mengapa Trump dipilih. Jadi saya pikir memang ada perubahan. Dan bagaimana kita bertahan dari perubahan ini, perubahan politik ini, saya tidak begitu yakin. Tapi kamu tahu, semua partai sayap kanan ini bersikap kritis terhadap Eropa. Jadi saya pikir ini akan berarti pelemahan Uni Eropa. Uni Eropa tidak akan lenyap, tapi akan sangat melemah. Dan tentu saja akan ada pengurangan layanan sosial. Maksud saya, Eropa selalu bangga memiliki sistem medis dan dana pensiun yang baik, bahkan dibandingkan dengan Amerika Serikat dan Inggris. Saya pikir semua itu perlahan-lahan akan memburuk. Jadi kita akan menghadapi banyak kerusuhan sosial. Kita sudah melihatnya di Belgia, kita melihatnya di Prancis dan Italia. Jerman tentu saja jauh lebih sedikit, karena kami tidak terlalu suka melakukan protes. Namun, ini juga merupakan situasi yang sangat-sangat berbahaya secara internal. Bukan hanya dari luar. Bahaya yang sebenarnya berasal dari dalam. Ketidakstabilan, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah, hilangnya kepercayaan terhadap partai politik, hilangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Hal-hal seperti ini tidak bisa dengan mudah diciptakan kembali dalam semalam. Kepercayaan itu hilang seiring waktu, dan hal itu akan membuat pemerintahan menjadi sangat sulit di masa depan. Ini akan memungkinkan banyak elemen radikal muncul dengan solusi radikal yang mungkin tidak baik bagi kita. Jadi saya pikir masalah internal mungkin sama pentingnya dengan kebijakan luar negeri dan kebijakan keamanan dalam dua perang ini.
If you could, just as a last question. Jika Anda bisa, sebagai pertanyaan terakhir, jika Anda bisa memikirkan kembali Eropa hari ini, dari awal, saya tahu kita tidak akan memiliki kesempatan itu. Tetapi apakah Anda akan melihat contoh seperti ASEAN, Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, untuk sebuah tatanan berbeda bagi Eropa yang terdiri dari negara-negara Eropa, tetapi bukan Uni Eropa? Saya telah memulai diskusi dengan beberapa teman saya tentang kemungkinan kami dapat menerbitkan pada musim semi tahun depan semacam manifesto, rencana 10 poin tentang seperti apa menurut kami seharusnya Eropa. Jadi saya belum bisa menjawabnya sekarang. Tapi saya bisa katakan kami sedang mengerjakannya. Kami harus memikirkan seperti apa Eropa yang ingin kami miliki, seberapa terpusat seharusnya. Saya tidak melihat, seperti yang Jeff katakan, bahwa Eropa seharusnya menjadi semacam negara. Saya tidak berpikir itu cocok untuk Eropa. Saya pikir keunggulan besar kita adalah keberagaman. Kita tidak semua perlu memiliki plat nomor yang sama, seperti sekarang. Untuk apa? Saya justru senang jika orang Yunani melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda dari di Jerman. Maksud saya, itu sangat baik. Tidak harus sama, dan kita tetap bisa bekerja sama. Kami menginginkan Eropa yang berbeda, jauh lebih terdesentralisasi, dan lebih berorientasi pada manusia, dan tentu saja Eropa yang tidak terlalu termiliterisasi. Itu tidak berarti kita tidak boleh memikirkan pertahanan kita, tetapi tidak dengan cara yang kita lakukan sekarang. Namun, kita akan memiliki sesuatu, Pascal. Dan saya akan menyajikannya kepadamu. Kami merencanakan sesuatu untuk bulan Maret atau April. Itu juga tergantung pada situasi politik. Saya pikir hal-hal seperti ini paling baik diperkenalkan ketika masalah mencapai puncaknya, dan orang mulai memikirkan apa yang bisa dilakukan. Dan saya pikir saya mungkin bisa mendapatkan cukup banyak anggota parlemen untuk mendukungnya. Itu akan bagus. Itu akan bagus, karena ini adalah isu besar. Pascal, kamu benar. Ini adalah isu besar. Seperti apa Eropa yang kita inginkan? Karena Eropa yang kita miliki sekarang, atau arah yang sedang kita ambil saat ini, akan runtuh. Tapi kita harus bertanggung jawab kepada rakyat kita. Itu berarti, kita tidak bisa begitu saja membiarkan sesuatu runtuh. Kita juga harus memikirkan bagaimana kita mengembalikan ketertiban dan semacam sistem yang bisa dikenali oleh masyarakat, dan hal-hal seperti itu. Dan kamu tahu, saat ini tidak ada pemikiran seperti itu di Eropa, sejauh yang saya tahu. Tapi kita bisa melakukannya di sini. Kita bisa melakukannya secara daring. Dan Ulrike Gero sedang memikirkannya. Eropa netral untuk semua orang. Dan kamu tahu sebuah inisiatif, lintas benua dan sebagainya. Ada ruang perlu memikirkannya terlebih dahulu. Uni Eropa dan komunitas Eropa juga harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Kita hanya perlu melakukannya. Kau tahu, Pascal, salah satu hal yang baru saja saya terbitkan adalah sebuah buku kecil tentang piagam PBB. Kau tahu, Pascal, saya telah mengabdi 34 tahun, 30 di antaranya bersama PBB, dan saya juga telah bekerja sekitar 30 tahun di negara-negara yang dilanda perang. Piagam PBB sangatlah penting. Kau tidak bisa bekerja di wilayah konflik jika tidak memiliki piagam dan sistem hukum yang didasarkan padanya, seperti hak asasi manusia, Konvensi Jenewa, Konvensi Pengungsi, Perlindungan Anak, Peniksaan de HRPB ini, Agmupi Persatning. Yang sangat mengkhawatirkan saat ini adalah peningkatan teknologi militer, terutama kecepatan dan daya hancurnya, yang benar-benar luar biasa. Kami akan segera mengadakan sesi dengan Postol di parlemen, dan semoga kami juga dapat mengundang rekan Rusianya. Kamu tahu, dengan apa yang kita miliki sekarang, kita pada dasarnya bisa menghancurkan dunia dalam 1 jam. Dan pada saat yang sama, kita menyaksikan keruntuhan total sistem hukum internasional. Kamu tahu, di Eropa, jika kami menyebarkan persekutuan, hampir itu reaksi. Tapi jika aku musik dan Siti, mereka Hongkong, India, Indonesia, Afrika, mereka semua menyukainya. Tidak. We don't, and we must not forget
Dan kita tidak boleh lupa, negara-negara NATO hanya mencakup sekitar 10% dari populasi dunia. Ada 90% di luar itu. Dan mungkin asosiasi seperti negara-negara BRICS yang kini lebih besar secara ekonomi dan memiliki lebih banyak teknologi di pihak mereka dibandingkan G7 atau terutama Uni Eropa, menunjukkan sesuatu yang berbeda. Mereka belum membentuk aliansi militer seperti NATO, dan kemungkinan besar tidak akan melakukannya. Dan itu memberi sedikit harapan. Apakah kita benar-benar membutuhkan NATO? Apakah kita benar-benar membutuhkan NATO? Sebuah organisasi yang sudah menghabiskan 55% dari seluruh pengeluaran militer di dunia, oleh negara-negara yang hanya mewakili 10% dari populasi global. Sekarang, dengan peningkatan hingga 5% dari PDB, hal itu tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi akan terus bertambah. Kita mungkin akan berakhir dengan NATO yang menyumbang 70% dari seluruh pengeluaran militer. Sebuah aliansi yang hanya terdiri dari 10% populasi dunia. Lalu bagaimana dengan 90% sisanya? Itulah mengapa saya pikir piagam PBB sangat penting. Tidak ada yang bisa menggantikannya saat ini. Itu adalah dokumen yang menyerukan agar tidak ada lagi perang dan menjunjung martabat manusia. Dan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan hari ini, bahkan lebih daripada pada tahun 1945. Karena saat itu, dokumen tersebut ditulis setelah 80 juta orang tewas selama 2 perang dunia. Saat ini, jika kita mengalami perang dunia ketiga, kita semua mungkin akan terbunuh. Jadi saya pikir, sebaiknya kita memikirkan bagaimana mencegah perang di masa depan. Karena perang tidak membawa apapun, perang tidak membantu siapapun. Dan kita harus cukup cerdas untuk melakukan hal ini. Itulah sebabnya, juga dengan beberapa komentar dari orang-orang yang berpikiran seperti kita, yang berpikir bahwa dunia selalu berada dalam persaingan kekuatan besar, saya tidak berpikir demikian. Saya pikir, India dan Tiongkok memiliki pendekatan yang berbeda dari Amerika Serikat dan Britania Raya. Seperti halnya mereka berada di bawah Pax Britannica dan Pax Americana, mereka memiliki pendekatan yang berbeda. Dan itulah harapan kita, bahwa mereka pada dasarnya akan membantu kita tetap memiliki kekuatan besar, tetapi yang tidak harus berperang satu sama lain. Piagam PBB yang kita semua sepakati bukan berarti kita tidak menggunakan kekuatan militer, tetapi bahwa kita akan selalu merundingkan perbedaan kita dan mencari solusi damai untuk menjadinya perang. Sekarang kita berkata, oh kita seharusnya tidak berperang, tetapi kita menolak untuk bernegosiasi. Jadi kita melanggar piagam PBB. Piagam PBB itu sederhana, tetapi sangat-sangat kuat. Dan saya berharap bahwa di Eropa, terutama di Jerman, orang-orang mau mendengarkan sedikit lebih banyak tentang apa itu piagam PBB. Mungkin suatu hari kita bisa mengadakan sesi tentang hal ini. Mengapa piagam PBB penting? Dan hal-hal semacam itu. Dan Anda tahu, terus ngafsa, saya adalah salah satu dari sedikit orang yang benar-benar menulis tentang hal ini. Dan pernah berada di negara-negara yang sedang berperang. Saya tahu, amlek utrutat. Dan saya bukan ahli hukum internasional, tetapi saya rasa saya cukup ahli dalam piagam ketika menyangkut penerapannya dalam situasi perang. Jadi hal ini penting. Dan Pascal, ini adalah tanda harapan. Di Eropa, Anda juga harus mengingat piagam Paris untuk Eropa baru, yang didasarkan pada piagam PBB. Ketika Anda melihat bagian awalnya, ia merujuk pada piagam. Apa yang ingin kita lakukan dengan piagam adalah apa yang sedang kita lakukan sekarang di Eropa. Maksud saya, ini adalah model yang kita sepakati bersama. Jadi kita sebenarnya tidak perlu memikirkan sesuatu yang baru. Kita hanya perlu melaksanakan apa yang dulu telah kita sepakati. Piagam tersebut ditandatangani oleh 193 negara di dunia. Itu berarti pada dasarnya semua negara. Itu bukan hanya ditandatangani, tapi juga diratifikasi. Dan jika sesuatu diratifikasi, itu menjadi piagam. Itu adalah hukum di semua 193 negara. Itulah arti ratifikasi. Tapi kita tidak berperilaku seperti itu. Dan hal yang menyedihkan adalah, piagam itu merupakan hadiah dari Amerika Serikat pada tahun 1945. Kita tidak akan pernah memilikinya tanpa Amerika Serikat, dengan Franklin D. Roosevelt dan orang-orang seperti dia.
Dan sekarang, kitalah Barat yang mengkhianati piagam PBB. Bukan Tiongkok, bukan negara-negara di selatan global, bukan negara-negara BRICS. Kitalah yang mengkhianati piagam itu. Dan itulah tragedi besar di zaman kita. Tapi itu juga merupakan cahaya harapan, bahwa piagam adalah satu-satunya hal yang masih didukung semua orang, bahkan jika mereka melanggarnya, bukan? Bahkan jika mereka melanggar semangat atau pasal-pasalnya, tidak ada yang benar-benar mempertanyakan piagam itu sendiri. Saya pikir Uni Eropa melakukannya. Karena, seperti yang kita tahu, sekarang kita punya istilah baru untuk menjelaskan apa yang sedang kita lakukan. Kita menggunakan frasa Latin, si vis pacem parabellum, yang berarti, jika kamu menginginkan perdamaian, kamu harus bersiap untuk perang. Bukan untuk pertahanan. Kamu harus bersiap untuk perang. Dan kemudian kamu mendengarkan Menteri Perang, sebagaimana dia sekarang disebut di Amerika Serikat, ketika dia berbicara kepada para jenderalnya. Dia berkata, kamu hanya pantas mendapatkan perdamaian jika kamu bisa bertarung, jika kamu bisa berperang, dan jika kamu bisa memenangkan perang. Seluruh gagasan bahwa manusia itu bersifat negatif, bahwa kamu harus melindungi diri dari orang lain, adalah dunia yang sama sekali berbeda dari yang digambarkan dalam piagam PBB. Piagam PBB berasumsi bahwa kita adalah manusia yang rasional, bahwa kita memiliki empati satu sama lain, dan karena itulah kita dapat bernegosiasi serta menyelesaikan masalah melalui dialog. Gagasan baru ini menyarankan bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan sesuatu adalah dengan memiliki sistem persenjataan yang lebih baik dan sejenisnya. Jadi, kita akan berakhir dalam situasi seperti Korea Utara. Kalian tidak bisa menyerang kami, karena kami memiliki bom nuklir dan sarana untuk meluncurkannya. Dan itu akan membuat kita semua duduk di atas tong mesiu. Itu tidak bisa menjadi masa depan kita. Namun saya katakan, di Amerika Serikat dan di Eropa, kini yang mengatur keadaan adalah situasi yang mengerikan ini. Cara berpikir seperti kota Romawi, bukan lagi piagam PBB. Tapi ada satu masalah dengan piagam PBB, yaitu pasal 51, yang menjamin bukan hanya hak untuk membela diri, tetapi juga hak untuk pertahanan diri kolektif. Jika saya bisa mengubah satu hal, saya akan menghapus bagian itu. Tidak, tentu saja kita harus mengizinkan pembelaan diri, tetapi pertahanan diri kolektif. Masalahnya, Pascal, masalahnya adalah piagam PBB tidak mengizinkan Anda menjalankan perang selama 4 tahun di bawahnya. Itu tidak tertulis di sana. Piagam itu menyatakan bahwa secepat mungkin Anda harus pergi ke Dewan Keamanan untuk mencari solusi damai. Dan itulah yang dilakukan Rusia dan Ukraina pada Maret 2022, 1 bulan setelah perang dimulai. Mereka telah menemukan solusi damai, dan kita yang memboikotnya. Tidak, kita harus memegang piagam ini. Hanya saja, kita harus membacanya dengan benar. Piagam itu tidak membenarkan perang yang terus berlanjut, seperti yang sedang kita lakukan sekarang. Tidak demikian. Piagam itu jauh lebih. Dan jangan lupa, itu pasal 51. Dan Anda harus membaca pasal 51 bersama dengan 50 pasal sebelumnya. Lalu Anda akan mendapatkan pemahaman yang sama sekali berbeda tentang apa artinya. Itu tidak mengizinkan kita untuk melanjutkan perang. Itu tidak mengizinkan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Itu bukan pembelaan diri. Itu perang. Kamu tahu, piagam PBB misalnya, tidak lagi membedakan antara perang yang adil dan yang tidak adil, seperti yang kita miliki sebelum Perang Dunia Kedua. Tidak. Piagam itu mengatakan bahwa kita seharusnya tidak berperang sama sekali, dan semua orang, baik diserang maupun tidak, bertanggung jawab untuk merundingkan perbedaan mereka guna mencegah perang atau menghentikannya secepat mungkin. Itulah yang dikatakan piagam PBB. Dan menurut saya itu adalah dokumen yang luar biasa. Jadi mungkin kita sebaiknya mengadakan satu sesi tentang piagam PBB. Mari kita lakukan itu. Ini adalah topik untuk webinar mendatang. Michael von der Schulenburg, terima kasih banyak atas wawasan luar biasa Anda, dan semoga sukses dengan apa yang Anda lakukan di parlemen. Anda adalah salah satu dari sedikit suara yang rasional di sana. Jadi tolong teruskan.
Ya, baiklah. Terima kasih banyak, Pascal. Sampai jumpa. Terima kasih, Michael. Sampai jumpa. Bye-bye. Thank you, Michael. Bye.